Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah, kita masih membahas tentang anjuran untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bahas masih tentang anjuran untuk selalu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Selalu ingat kepada Allah, tidak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat bisa kita raih kalau kita banyak mengingat Allah. Kalau kita tidak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah keberhasilan dunia dan akhirat akan kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah kalian selalu kepada Allah, berzikirlah dengan banyak kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga dengan hal tersebut kalian akan beruntung, kata Allah. Semoga dengan hal tersebut kalian akan sukses. Semoga dengan hal tersebut kalian akan bahagia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berzikir kepada Allah, Allah akan menjamin keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan kita di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, maka sekarang yang perlu kita pahami tentang cara berzikir kepada Allah. Seperti apa kita ini bisa berzikir kepada Allah? Yang pertama, kalau secara bahasa, arti daripada zikir ini adalah menyebut ataupun mengingat. Zikir ini artinya adalah menyebut ataupun mengingat. Dia tidak menyebut tapi dia mengingat di dalam hatinya. Ini makna daripada zikir secara bahasa. Nah, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lakukan dengan cara mengingat Allah. Dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di benak dan hati kita. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lakukan dengan cara mengingat Allah dengan pikiran dan sanubari kita. Merasa bahwasanya kita ini selalu diawasi oleh Allah. Merasa bahwasanya kita ini selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan kita. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita kerjakan. Gerak-gerik kita selalu dipantau dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perasaan seperti ini, ketika kita merasa Allah melihat kita, ketika kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan, maka itu sebenarnya hakikat daripada zikir. Ini sebenarnya hakikat daripada zikir, yaitu hati kita, pikiran kita tidak lalai dari Allah. Merasa Allah selalu mengawasi kita. Nah, maka ini zikiran seperti ini yang disebut dengan muraqabah. Maka pertama dan yang paling inti pada zikir itu adalah ketika kita selalu mengingat Allah, tidak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni merasa selalu diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama, Pak. Dan ini yang paling inti, tujuan daripada kita berzikir dengan lisan agar supaya hati kita, pikiran kita tersambung kepada Allah, tidak lalai dari Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan zikir bisa kita lakukan dengan cara menyebut nama Allah. Tadi yang pertama dengan apa, Pak? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lalai dari Allah. Yang kedua, berzikir bisa kita lakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita nyebut Allah, Allah, Allah.
ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini merupakan cara kita berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ataupun kita membaca tasbih, bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir dengan cara menyebut. Membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Beristighfar, bilang astaghfirullah, astaghfirullah. Ini merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga disebut dengan zikir. Naam. Tetapi hakikat zikir itu di mana, Pak? Hakikat zikir itu di dalam hati. Nah, sedangkan zikir yang kita lakukan dengan lisan ini hanya sebagai pembantu, hanya sebagai perantara agar supaya zikir yang kita sebutkan dengan lisan masuk ke dalam hati, yang dengan itu hati kita bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya bagaimana supaya kita tidak lupa kepada Allah. Tujuan utamanya bagaimana supaya kita tidak lalai dari Allah. Tujuan utamanya bagaimana supaya kita merasa dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Melihat apa yang kita lakukan, melihat apa yang kita kerjakan, mendengar apa yang kita bicarakan, dan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Perasaan seperti ini yang disebut dengan hakikat zikir. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama mengingat Allah, yang kedua dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di dalam berzikir ini banyak keutamaannya, Pak. Di dalam berzikir ini banyak keutamaannya, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dijelaskan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Yang pertama, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun juga akan diingat oleh Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun juga akan ingat kepada kita. Makna ingatnya Allah di sini, Allah itu akan memberikan perhatiannya kepada kita, Pak. Karena Allah pun tidak lalai dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari makhluknya. Semua yang dilakukan oleh makhluknya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita dengan ingatan yang istimewa. Dengan ingatan yang istimewa. Nah, terkadang kita bilang kayak gini, kalau ada kawan kita yang nakal, kalau ada kawan kita yang suka ganggu kita bilang, awas ya, jangan sampai aku lupa sama kau. Kita bilang kayak gitu enggak, Pak, terkadang. Padahal kita kan enggak lupa kalau dia itu adalah orang yang kita kenal. Tapi maksudnya di sini jangan sampai aku lupa sehingga aku enggak merasa engkau sebagai temanku. Kita bilang sama teman kita terkadang, jangan lupa sama anak ya, selalu ingat. Padahal dia insya Allah tidak bakal lupa kepada kita. Dalam artian selalu ingat, yakni berikan perhatian yang lebih kepada diriku. Nah, maka kalau kita berzikir kepada Allah, keutamaannya yang pertama, bahwasanya Allah akan ingat kepada kita, Pak. Allah akan selalu ingat, yakni Allah akan memberikan perhatian lebih kepada kita. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum," kata Allah. "Washkuruli wala takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni," maka ingatlah kepada aku. Jangan lalai dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Azkurkum," maka aku pun akan ingat kepada kalian. Maka aku pun juga akan ingat kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Washkuruli wala takfurun," dan bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar kepada nikmat yang pernah aku kasih. Ini di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi hadisnya adalah hadis qudsi. Kita tahu kan, Pak, bahwasanya hadis salah satu macamnya adalah hadis qudsi. Yang disebut dengan hadis qudsi itu adalah
hadis yang maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudsi itu sebenarnya firman-Nya Allah, hanya saja disampaikan dengan bahasa Nabi. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Berbeda dengan kitab suci Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an maknanya dari Allah, lafadznya pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi ini maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis qudsi diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Apa kata Allah? Ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, aku ini tergantung daripada sangkaan hambaku kepada diriku. Wa ana ma'ahu idza zakarani, dan aku akan bersama hambaku kalau dia ingat kepada aku. Kalau dia menyebut aku, kalau dia berzikir kepada aku, maka aku akan selalu bersamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan selalu bersama orang yang mengingat kepada aku. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat kepada aku pada dirinya sendiri, dalam artian kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang pelan. Kita ingat kepada Allah hanya kita yang sendiri. Dalam artian kita berada sendirian, tidak sama orang, lalu kita ingat kepada Allah. Ingat, mungkin bisa ingatnya dengan cara menyebut nama Allah, mungkin ingatnya dengan cara merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalau dia mengingatku dengan sendirinya, dengan sendirian, maka aku akan mengingatnya dengan sendirian juga, kata Allah. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau seandainya dia mengingatku di khalayak ramai, kalau dia menyebut namaku di khalayak ramai, maka aku pun akan menyebutnya dan akan mengingatnya di khalayak yang ramai juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kalau kita berzikir bersama, ya kan, biasanya kita baca Ratibul Haddad, atau kita baca Maulid, atau kita baca surat Yasin. Itu merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut Allah bersama, berzikir kepada Allah bersama, maka Allah akan menyebut kita di kalangan para malaikat. Akan menyebut kita, Pak, di kalangan malaikat. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah, dia itu akan bersama dengan Allah dan juga akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar, Pak. Bahkan kalau seandainya tidak ada keutamaan dari berzikir kecuali hanya ini, maka cukup keutamaan ini menunjukkan betapa agungnya berzikir kepada Allah. Karena kita akan disebut oleh Allah, ya kan? Terkadang kita ini mengidolakan seorang ulama. Ada di antara kita yang mengidolakan seorang ulama, atau ada di antara kita yang mengidolakan seorang artis, atau ada di antara kita yang mengidolakan seorang sepak bola atau seorang penyanyi. Kita sangat suka sama mereka, Pak. Bagaimana perasaan kita kalau seandainya satu saat mereka menyebut nama kita? Hah? Bilang nama kita disebut oleh dia, senang tak kita? Kalau ada orang yang kita mengidolakannya, mengidolakan ulama, katakanlah misalnya Habib Umar, nyebut nama kita, gimana perasaan kita? Kalau seandainya ada artis yang sangat kita idolakan, tiba-tiba menyebut nama kita. Karena dulu pernah di Pontianak itu ketemu sama orang namanya si Fulan, nama kita yang disebut. Senang tak kita, Pak? Terkadang kita senang kalau nama kita disebut sama orang yang kita idolakan. Kalau kita diingat sama orang yang kita idolakan, kita senang. Lalu bagaimana kalau yang mengingat kita adalah Allah? Yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perasaan kita? Tentunya kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, akan senang kalau dapat kabar nama kita disebut, diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita dapatkan kalau kita memperbanyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak heran kalau seandainya ulama mengatakan bahwasanya zikir itu adalah silahul muridin, ya kan? Yang udah kita bahas pada minggu kemarin, kita katakan bahwasanya zikir kepada Allah ini adalah senjatanya orang yang beriman. Senjatanya orang muslim itu adalah mengingat kepada Allah. Senjata hakikatnya kita. Kenapa? Karena dengan mengingat kepada Allah, Allah itu bersama kita. Allah itu ingat kepada kita. Kalau Allah udah bersama kita, kira-kira ada enggak Pak yang bakal berani mengganggu kita? Kalau Allah udah sama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, kira-kira ada enggak yang berani untuk mencelakakan kita? Enggak bakal berani, enggak akan ada. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Allah bersama kita. Terkadang ada misalnya orang penting ketika datang ke suatu tempat takut ada yang mencelakakannya, dijaga oleh polisi atau dijaga oleh tentara yang bersenjata. Dia merasa aman. Kenapa? Karena di sisinya ada polisi. Karena di sisinya ada tentara. Kalau kita misalnya Pak berjalan, ya kan? Berjalan ke pasar, yang mana di pasar ini terkenal misalnya banyak orang yang suka mencopet, banyak orang yang suka merampok, ataupun kita berjalan di satu tempat yang sepi, terkenal di tempat itu banyak orang yang suka begal. Tapi kita jalan sama polisi, sama segerombolan polisi ataupun sama segerombolan tentara. Kira-kira kita takut enggak, Pak? Hah? Kira-kira kita takut enggak? Enggak bakal takut. Kenapa? Karena kita merasa aman dijaga oleh polisi. Ada polisi sama kita merasa aman. Lalu bagaimana kalau kita bersama Allah? Lalu bagaimana kalau kita bersama Allah? Maka dari itu pelindungnya orang yang beriman adalah berzikir kepada Allah. Keutamaan pertama, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini telah melakukan amalan yang paling afdal. Amalan yang paling baik. Amalan yang paling utama adalah mengingat Allah. Mengingat Allah ini adalah amalan yang paling utama, melebihi daripada amalan yang lainnya. Di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun min i'ta'iz zahabi wal warqi wa antal qaw aduwakum faqadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Sahabat bilang, "Wa ma zaka ya Rasulullah?" Rasulullah bilang, "Zikrullah." Artinya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau aku kabarkan tentang suatu amalan yang paling afdal? Kata Rasulullah, apakah kalian mau aku kabarkan tentang suatu amalan yang paling bersih, yang paling cepat untuk mengangkat derajat kalian, yang lebih baik daripada kita bersedekah emas dan perak, dan lebih baik daripada kita menghadapi musuh-musuh Allah, kemudian kita membunuh mereka ataupun kita dibunuh oleh mereka, lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau tahu enggak amalan apa itu? Kata Nabi Muhammad. Sahabat bilang, "Wa madzaka ya Rasulullah?" Amalan apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zikrullah." Mengingat kepada Allah. Selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan, ini merupakan amal yang paling afdal. Keutamaan yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas ibadah kita akan semakin tinggi. Kualitas ibadah kita akan semakin tinggi kalau kita selalu mengingat Allah. Alhamdulillah tadi kita kan sholat Pak ya, sholat maghrib. Itu sholat maghrib. Apakah semua pahala orang yang melakukan sholat maghrib itu sama? Tentunya berbeda, tidak sama. Walaupun dia sama-sama di satu saf,
Walaupun dia berdekatan, pahalanya berbeda-beda, Pak. Yang ini pahalanya lebih banyak, yang ini pahalanya lebih sedikit. Ya kan? Tergantung dari apa? Tergantung daripada keikhlasan dia dan tergantung daripada ingatnya dia kepada Allah. Semakin banyak dia mengingat kepada Allah ketika melakukan suatu ibadah, maka akan semakin banyak pahala yang dia dapat. Kualitas ibadahnya akan semakin tinggi kalau ketika kita melakukan ibadah mengingat Allah di dalamnya. Kalau kita melakukan ibadah selalu tidak lalai dari Allah, tidak lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita beribadah kepada Allah, melakukan ibadah salat, padahal salat itu kan kata Allah li zikri wa aqimis salata li zikri, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingat kepada aku. Tapi terkadang kita salat lalai dari Allah, Pak, ya, lupa. Memikirkan hal-hal yang di luar salat. Naam. Maka kualitas ibadah kita, baik itu ibadah salat dan ibadah yang lainnya, tergantung dari banyak dan sedikitnya kita mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka semakin tinggi pahala kita. Semakin sedikit kita mengingat Allah, maka akan semakin sedikit pahala yang kita dapatkan. Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, kata sahabat, "Ayyul muhajirina a'zamu ajran ya Rasulullah?" Siapa di antara orang-orang yang berjihad? Siapa di antara orang-orang yang berjuang di jalanmu yang pahalanya lebih banyak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum dzikran lillah." Mereka adalah orang yang paling banyak ingat kepada Allah, mereka pahalanya yang lebih banyak. Ketika berjihad, yang paling banyak ingat kepada Allah, dialah pahalanya yang paling banyak. Fa ayyus sha'imina a'zamu ajran? Ya Rasulullah, siapa di antara orang yang berpuasa yang pahalanya lebih banyak? Kata Rasulullah, "Aktsaruhum dzikran lillahi azza wajal." Orang yang paling banyak ingat kepada Allah, maka dialah orang yang paling banyak pahala puasanya. Ditanya lagi tentang ibadah salat, siapa yang paling banyak di antara orang yang salat? Siapa yang paling banyak di antara orang yang membayar zakat? Siapa yang paling banyak di antara orang yang berhaji pahalanya? Siapa yang paling banyak di antara orang yang berumrah pahalanya? Ditanya satu-satu oleh sahabat. Jawaban Nabi cuma satu. Aktsaruhum dzikran lillah. Yang paling banyak ingat kepada Allah ketika dia beribadah, maka dialah yang paling banyak pahalanya. Lalu kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu ada di samping Nabi, bilang kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, zahabaz zakiruna bikulli khair." Wahai Umar, berarti orang yang selalu ingat kepada Allah, dia akan mendapatkan semua kebaikan. Kata siapa? Kata Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Ajal, iya. Orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia akan membawa semua kebaikan, akan didapatkan semua kebaikan." Nah, maka ini merupakan 3 keutamaan orang yang suka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya kalau kita beristiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini, Pak. Keutamaan ini akan kita dapatkan, dan juga ada keutamaan yang lain yang akan kita dapatkan. Banyak tentunya keutamaan di dalam berzikir kepada Allah, cuman yang kita sebutkan pada malam hari ini cuma 3. Keutamaannya sangat banyak sekali, tapi itu bisa kita dapatkan kalau kita memperbanyak berzikir dan kita beristiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau, paling sedikitnya buah yang akan didapati oleh orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka dia itu akan merasakan kenikmatan. Di dalam zikir itu ada kenikmatannya. Kalau kita istiqamah di dalam berzikir kepada Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan di dalam berzikir kepada Allah melebihi daripada kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh ahli dunia. Kita lihat terkadang ada orang
kepingin merasakan kenikmatan di dalam hidupnya. Ada orang yang kepingin merasakan kenikmatan di dalam hidupnya, akhirnya dia pergi ke mall. Betul tak Pak? Kepingin merasakan nikmat di dalam hidupnya, pergi ke mall, ataupun pergi ke pantai, ataupun pergi ke luar negeri, ataupun pergi ke tempat-tempat yang mereka rasa ini tempatnya bagus, bisa membuat hati dia senang. Nah, tetapi kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau kita istiqamah berzikir, maka kita akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa dengan berzikir kepada Allah, melebihi daripada kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh mereka yang jalan-jalan ke mall, yang pergi ke pantai, yang pergi ke luar negeri, yang pergi ke mana-mana. Lebih nikmat yang mereka rasakan ketika berzikir kepada Allah dibandingkan oleh mereka-mereka yang mencari kenikmatan dunia. Ini paling sedikitnya keutamaan yang kita dapat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling tingginya keutamaan yang bisa kita dapat adalah kita ini merasa fana dengan Allah. Ini udah makomnya ahli ma'rifat sih. Kalau orang udah betul-betul tinggi kedudukannya di sisi Allah, maka dengan berzikir kepada Allah dia lupa kepada segalanya, Pak. Lupa kepada keluarganya, lupa kepada dunianya, bahkan lupa kepada dirinya. Tidak ada yang diingat kecuali hanya Allah. Ketika dia berzikir kepada Allah, seakan-akan dunia beserta isinya tidak ada. Yang ada cuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keutamaan di dalam berzikir kepada Allah, bisa kita dapatkan dengan dua cara ya. Yang pertama, kalau kita melakukan zikir itu secara istiqamah. Yang kedua, kalau kita beradab ketika berzikir, dan juga berzikir dengan hati yang hadir. Ini kalau berzikirnya dengan menyebut, karena tadi kita katakan berzikir kan ada dua kan, dengan mengingat dan juga dengan menyebut. Nah, jadi keutamaan barusan itu kalau kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan cara menyebut Allah, maka keutamaannya bisa kita dapatkan kalau kita beristiqamah dan kita berzikir dengan penuh adab dan hati yang hadir. Nah, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam suatu kesempatan beliau pernah berkata tentang zikir, tentang wiritan ini, Pak. Kata beliau, al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam. Kata beliau, wiritan ini baik berupa zikiran ataupun Al-Qur'an yang kita baca, wiritan umum ataupun salat yang kita lakukan, yang kita jadikan wiritan ini tidak akan bermanfaat illa ma'ad dawam, kecuali kalau kita lakukan dengan istiqamah. Wala tu'assir illa ma'al hudur, dan tidak akan berpengaruh dengan maksimal kecuali kalau kita menghadirkan hati kita. Jadi dua yang dituntut, kita lakukan dengan istiqamah dan kita lakukan dengan hati yang hadir. Kita punya wiritan la ilaha illallah, yang katanya tadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan bersama kita. Kalau Allah bersama kita, maka insya Allah tidak akan ada bahaya yang mendekati kepada kita. Tapi kata Al-Habib Abdullah, ini bisa kita dapatkan kalau kita istiqamah dan kita menyebutnya dengan hati yang hadir. Kita mengamalkannya dengan hati yang hadir. Naam. Amma kasratul awrad ma'al ajlah wal ghaflah wa qillatil hudur ma'allah fanafquha qalil. Kata beliau, kalau seandainya kita banyak wiritan, misalnya baca la ilaha illallah 1000 kali, tetapi kita bacanya dengan tergesa-gesa, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, membacanya dengan tergesa-gesa. Wal ghaflah, dan kita lalai, dalam artian hanya lisan saja yang bergerak tapi tidak nyambung ke hati. Ma'akillatil hudur, kita tidak menghayati makna daripada zikir yang kita baca, maka kata beliau fanaf'uha qalil, manfaatnya sedikit. Walaysa takhlu min naf'in wa daf'in. Kata beliau, memang pasti ada manfaatnya,
bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, tapi sedikit. Kata beliau, insyaallah taala laisa takhlum min naf'in wa daf'in. Insyaallah, kata beliau, ada kemanfaatannya di dalam menarik manfaat ataupun mencegah musibah, tapi sedikit. Bi fadlillahil azim wa bi barakati rasulihil karim alaihi wa ala ali afdhalas salati wa taslim. Kemudian kata beliau, wasiat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wal wirdul ladzi yanbaghi lil insan ay yulazimahu huwa qaulu la ilaha illallah summa al istighfar summa shalah ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, zikir yang perlu untuk kita amalkan, Pak. Kalau memang kita katakan zikir ini banyak, zikir ini kan banyak kan, ada tahmid, ada tasbih, ada takbir, banyak, masya Allah tabarakallah. Walaupun nanti kata beliau kalau bisa semua zikir kita punya wiritannya, kita punya istiqamah di dalam membaca semua zikir. Tapi kata beliau ada 3 zikir ini yang perlu kita jadikan wiritan kita. Perlu kita berikan kepedulian yang lebih kepada 3 zikir ini, Pak. Yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah, menjadikan wiritan yang lain dari zikir-zikir kepada Allah bagus, tapi pada la ilaha illallah perlu kita berikan jadwal khusus. La ilaha illallah dan juga istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini yang ketiga, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah itu untuk menyempurnakan iman kita, astaghfirullah untuk menghapus dosa kita, karena kita pasti tidak luput dari salah dan dosa. Sedangkan salawat itu untuk menyambung hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengenalkan kita kepada Allah, beliaulah yang mengenalkan kita kepada agama Islam. Maka 3 wiritan ini kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau bisa kita berikan jadwal khusus untuk selalu mengistiqamahkannya setiap hari. La ilaha illallah, istighfar dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kemanfaatan zikir yang 3 ini dan zikir yang lainnya tidak akan kita dapati kecuali dengan 2. Apa saja? Istiqamah dan hati yang hadir. Makanya sedikit lebih baik zikir kepada Allah dengan menyebut, ini sedikit lebih baik. Yang penting istiqamah dan membacanya dengan hati yang hadir. Tapi kalau zikir dengan mengingat itu tadi, Pak, maka itu harus di setiap saat. Jangan sampai ada 1 detik kita yang lalai dari Allah. Jangan sampai ada 1 detik kita yang lalai dari Allah. Ini berzikir dengan cara mengingat. Tapi kalau berzikir dengan cara menyebut, sedikit tapi istiqamah dan hati yang hadir, itu lebih afdal. La ilaha illallah misalnya kita 100 kali, tapi kita baca dengan santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dan kita sambungkan dengan hati kita. Istighfar kepada Allah misalnya 100 kali, tapi kita bacanya dengan santai dan hati yang hadir serta istiqamah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu pakai salawat yang panjang, yang pendek, yang sedikit, yang penting istiqamah dan hati yang hadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini lebih afdal dalam zikir secara sebutan itu tadi. Kalau kita berzikir dengan cara menyebut. Tapi kalau kita berzikir dengan cara mengingat, maka harus di setiap saat. Harus di setiap saat kita harus ingat kepada Allah, jangan lalai, Pak. Karena kata Nabi Muhammad, hadis yang sering kita sampaikan, di akhirat nanti penduduk surga tidak akan merasakan penyesalan kecuali pada 1 detik yang berlalu dalam hidupnya, yang mana pada detik itu dia tidak ingat kepada Allah. Di mana kita lalai dari Allah, maka itu nanti akan menjadi penyesalan bagi kita, walaupun kita udah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon semoga Allah menjadikan kita sebagai ahli zikir.
Orang yang selalu mengingat kepada Allah di setiap keadaan, sehingga Allah selalu bersama kita, sehingga Allah selalu ada untuk kita, bersama kita di dunia, bersama kita ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, bersama kita ketika kita berada di alam kubur, bersama kita ketika kita berada di padang mahsyar, bersama kita ketika kita berada di sirat, bersama kita ketika kita masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu kan yang metode kita mana metode kita menyambung menyambung selama puasa. Itu kan berbeda. Kalau tidak begini, itu kan yang masuk. Bagaimana metode kita masuk dalam Nah, berzikir la ilaha illallah. Bagaimana supaya nyambung? Berzikir la ilaha illallah dan zikir yang lainnya supaya nyambung, kita harus paham maknanya. Dan maksud daripada maknanya kita harus paham. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita jangan hanya melafadzkan la ilaha illallah saja, tapi maknanya kita hadirkan. yakni tidak ada Tuhan selain Allah. Dan maksud daripada makna itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, maksudnya tidak ada yang pantas untuk disembah di alam semesta kecuali hanya Allah. Jadi itu kita tanamkan di dalam hati kita, hadirkan dalam hati kita ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, hati menghadirkan maknanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang pantas disembah di alam semesta kecuali hanya Allah. Yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Maka dengan itu insya Allah kita bisa membaca zikir dengan hati yang hadir. Wallahu a'lam. Yang lainnya tidak ada ya? Fatihan Allah subhanahu wa ta'ala yufaqihna fid din wa yu'allimna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil ala hadihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih wa ala man aqtubu zaman wa ala man wa syekhuna al-habib Umar wa ma alim Allah subhanahu wa ta'ala min niyatin salihah al-musila ila rikwanillah wa murafaqa bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.